Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Kali ini kita membahas sesuatu yang sebetulnya mempengaruhi hampir tiap orang ya. Malah dengernya itu persentasenya itu tinggi sekali. 90%-an loh manusia ini ada problem ini. Jadi problem ini itu sangat umum. Di mana-mana selalu diperbincangkan. Oke. Di mana-mana. Dan penderita problem ini tambah lama, tambah umurnya, tambah makin turun, muda. Oke. Kalau dulu kita nganggap bahwa problem ini adalah problem-problem yang dihadapi orang-orang yang sudah lanjut usia. Tapi makin lama umurnya makin menurun, sehingga akhirnya di dalam sebuah perbincangan hampir tiap komunitas itu sudah menjadi kayak hal biasa, umum. Oh, pasti Umum. Apa kok gak muncul? Gak iso tangi. Semalam gak iso turu. Ya itu. Itu dah. Betul. Ya itu. Ya problem ini itu ya Gak iso turu apa gak iso tangi? Gak iso tangi, gak iso turu. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan tidur, Lik. Oke. Ya toh. Apalagi pas tidur ini tidur yang benar loh ya. iya. Bukan tidur karena mendem. Ya benar. Tidur yang benar. Bukan tidur yang karena Mabuk. ya dibuat-buat ya toh, atau disengaja atau gimana, atau mabuk itu sebetulnya bukan tidur karena dia sendiri enggak sadar Nah ya. dalam keadaan dia Mendem. sleep atau ya. Jadi pas zamannya pandemi, terutama pada waktu itu, di mana semua orang itu ketakutan sehingga tidak bisa tidur. Saya tidur aja. Nah, ya itu, ya. Tapi apapun problemnya, tapi di dunia cycling ini mungkin agak sedikit berbeda, Rik. Bedanya itu apa? Nggak sedikit orang loh yang malah mengalami justru tambah enak iku mari sepedaan turune soblek srek. Nah, kualian, Rik. Saya kalau ndak mancal pagi, malam ndak bisa tidur. Loh, makanya kualian. Ya, jadi Atau andai kata tidur gitu ya, besok paginya bangun kok dikepui. nah jadi gini. Kita berdua itu sebetulnya bukan dokter ya, Rik ya. Bukan. Saya dokter. Dokter Sepeda tapi bukan orang. Ya, tapi karena kita ini di dunia bersepeda, mau enggak mau juga berhadapan dengan tidur ini ya, Rik ya. Bayangkan kita setiap kali bersepeda loh, bukan sepedaan jam 9 siang. Oh iya. Siapa yang sepedaan jam 9 siang? Ya kita sih. Kalau perjalanan jauh. Malah ada tren yang sepedaannya jam mulai malam loh, Rik. Ya. Malam ada, baru mereka ada. Aktif bersepeda. Itu pasti keturunan Batman. Ya. Jadi apapun itu ya. Ya. Kita bersepedaan itu selalu berhubungan dengan tidur ini. Ya, bayangkan jam 5 kita sudah harus di meeting point. Ya. Iyalah, meeting pointmu itu di rumahmu, orang-orang kumpul ya jam 5. Kalau jauh. Nah, jauh berarti kan kamu harus ada spelling 1 jam. Lah ya, kayak saya gini. Kok kayak kamu ya kayak aku, Rik. Ya, kita ini kan di ujung sini sama ujung sini ya kan, ujung utara sama ujung selatan. Betul. Terus biasanya meeting point itu kan tengah kota. Lah jarak rumah kita ke tengah kota itu kan paling enggak sudah 15 kilo, 12 kilo. Iya, makanya. Minim 10 kilo. Iya. Ya, otomatis kan kita bangun itu sudah misalnya Iya. meeting point jam 5.15. Iya.
Apanya kita ndak mancal mulai jam 4:30 sudah harus jalan. Modiar. Berarti kita bangun jam Modiar. paling telat jam 4. Jam 4. Jadi badan saya itu secara otomatis, Rick, wes tahu kalau misalnya besok memang ada janjian Bukit Ular Citraland gitu ya. Saya itu harus cepat-cepat memeremkan mata. Supaya apa? Supaya paling tidak minimal saya bisa dapat tidur yang cukup gitu loh. Nah ya itu. Ya. Sekarang tolok ukur kita tidur cukup itu kan ada yang bilang rancu juga 6 jam sampai 8 jam, tergantung dari kualitas tidur. Ya memang kalau kita malamnya tidurnya enggak bisa enak, otomatis pagi itu enggak karu-karuan rasanya. Nah, kamu pernah mengalami emangnya? Pernah ngalami. Jadi kalau ya biasanya kalau saya lagi ndak goes, paginya ndak goes, malam itu tidur gelepak. Akhirnya pagi itu bangun, waduh berat. Tapi kalau saya rutin goes, ya 1 jam gitu tiap hari, ya enak tidurnya sek langsung. Disclaimer ya, Rick. Disclaimer. Kita tidak sedang membicarakan kesulitan tidur atau problema tidur pada orang-orang yang depresi. Itu lain loh ya. Oh iya, lain. Kita mau menjauhi itu. Karena itu problem kalau itu kan problematiknya kan larinya lain ke psikologis sama jadi hormonal. Ya, jadi walaupun nanti kalau misalnya ada viewer yang benar-benar dengarkan kita berdua ngomong terus ada memetik, oh iya ya benar juga. Anda bisa silakan mencoba. Ya kan, dari cerita-cerita kita tentang bersepeda, bagaimana bersepeda itu akhirnya mengarahkan kita untuk fisik kita ini lebih baik gitu loh. Nah itu ya, oke. Disclaimer dulu ya. Nanti dikira kita ini obatnya depresi. Jangan. Ya salah satu obat stres itu adalah olahraga. Nah, makanya walaupun lo ya nanti kalau oke. Jadi mengarahnya ke sana sih. Ya, oke. Kalau kita ngelihat badan manusia itu kan membutuhkan namanya nutrisi, membutuhkan namanya mineral. Ya kan? Nah, apakah kita yakin bahwa kita dengan tidak ngapa-ngapain itu tidak kekurangan nutrisi, tidak kekurangan mineral? Bisa aja ya. Memang. Ya kan? Memang. Karena mineral itu dipakai oleh sel badan kita untuk beraktivitas, kemudian nutrisi juga dipakai untuk perbaikan sel ini itu, macam-macam. Nah, apalagi kalau kita olahraga. Olahraga kan pasti butuh nutrisi dan intake yang lebih bagus lagi kan. Karena apa? Pada saat kita olahraga itu kan pasti ada sel yang rusak lah, ada cedera lah, apa macam-macam. Nah, sehingga kita butuh namanya protein lah, untuk membantu otot itu recover. Nah, terus setelah hormon yang bekerja di manusia itu kan hormon laki apa hormon perempuan, Rick? Itu beda lagi. Tapi sebagian dari hormon cewek itu ada di cowok, cowok juga punya hormon cewek itu. Estrogen, testosteron. Cuman kadarnya beda. Nah, kita kalau untuk yang sudah umur 40 up, 40 up itu namanya testosteron itu pasti menurun. Di beberapa orang itu pasti menurun. Nah, karena itu kan kalau tidak salah ya, testosteron itu mempengaruhi ke proses metabolisme dan untuk proses otomatis kalau metabolisme nyambungnya ke kebugaran badan. Itu. Nah, kalau hormon ini tidak balance, ya tidak karu-karuan badan kita cepat capek lah, macam-macam. Terus juga kan ada hormon apa yang membuat kita, ada satu hormon itu membuat kita selalu was-was. Itu ini muncul dominan kalau orang ini cemas. Betul. Nah, itu biasanya gitu. Nah, anxiety.
Ya. Ya, perasaan insecure. Nah, itu kalau sepedanya abot, insecure. Sepedanya banyak Rick sekarang Rick, orang-orang Rick. Di sosmed dilihat, insecure langsung Rick, insecure Rick. Ya. dibawa ke tidur. Nah, akhirnya enggak bisa tidur, kepikiran. Nah, sedangkan kalau kita habis olahraga, itu kan kita capek. Ini itu, tapi pada saat kita olahraga itu jangan lupa bahwa peredaran darah kita bisa beberapa kali lebih cepat dari kita biasanya. Dan itu otomatis kalau peredaran darah cepat, otomatis kan nutrisi itu flow-nya bagus. Seger ya. Seger. Ya benar. Kayak misalnya pipa yang mampet airnya ya kayak saya sendiri, saya ngalami itu gini kok Yakub. Kalau pagi, saya enggak goes, terus langsung ke bengkel. Itu konsentrasinya lambat. Gak enak ya Rick ya? Lambat. Jadi saya untuk bisa fokus itu butuh waktu yang agak lama. Tapi begitu kalau saya goes pagi. Masang baut enggak. Loh, yang paling parah saya pernah gini gue. Iya. Jadi pagi enggak goes. Berapa hari enggak bisa goes karena hujan. Oke, ya itu. Hujan itu ya momok. Wes, ke bengkel. Sepeda yang mau saya kerjakan itu sudah saya naikkan ke repair stand. Udah, saya sudah duduk di depannya, saya sudah nyiapin kuncinya. Saya bisa duduk di situ diem sambil megang kunci. Terus gak lapo-lapo. Toleh. Motor iki pedot capek. Sarap motor iki. Enggak, loading sequence. Ya toh? Separah itu, Rick. Jadi 10%. Iya. 20%. Iya. 30%. Iya. 50% 60%. 70%. Tapi kalau saya habis goes, begitu ke bengkel, sepeda saya naikkan repair stand, saya ambil siapin kuncinya, duduk, langsung ya. Loading, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100%, oke, ready, go. Iya. Nah, itu satu tanda, maksudnya. Jadi olahraga itu sebenarnya membantu kita untuk fokus, membantu kita untuk fokus. Itu juga mood. Kalau badan kita enggak olahraga, kadang-kadang abot, moodnya enggak enak. Tapi kalau kita bisa olahraga, itu kan selesai kita berolahraga, itu kan ada endorfin. Nah, endorfin ini kan mood trigger. Betul. Ya toh. Nah itu. Ya, jangan lupa juga itu olahraga itu kan harusnya kita ini outdoor ya Rick ya. Ya outdoor itu kan kalau pagi outdoor karena kita terima sinar matahari. Iya betul. Itu. Saya sih sebetulnya karena itu kan pada saat COVID itu kan semua orang pada takut. Indoor kabeh. Pada takut menjemur badan akhirnya. Oh iya, menjemur badan. Ya seperti saya. Kita ngelihat banyak orang duduk-duduk di trotoar, OT-OT. Gegere dimpak-mbak no matahari. Seakan-akan jadi dia cosplay. Cosplay menjadi solar panel. Itu sebetulnya bukan hal yang baru ya, zaman dulu ada ya. Kita arek cilik OT-OT banyak. Karena itu kalau anak kecil zaman dulu. Iya, sehat. Nah, itu lebih kuat daripada anak kecil zaman sekarang. Tidak ada defisiensi vitamin D. Karena apa? Makanya. Kerjaan mainannya di luar. Makanya. Ya toh, main di outdoor, panas-panas berlayangan lah, opo nyolong peleme tonggo lah, opo macam-macam. Lah ya. Wong dulu kita masih kecil, Rik. Ya. Manjat pohon, gedebuk tibol, ngadek lagi langsung ya. Oh iya, paling memar 1 hari 2 hari menter. Saiki coba iku arek cilik-cilik, memar iku iso sak minggu 2 minggu. Nah itu. Wes. Karena itu kegiatan outdoor itu sebetulnya menyenangkan. Cuma ya memang kita karena satu ruang gerak bermain anak-anak zaman sekarang itu mulai berkurang. Iya. Jadi kan ruang terbukanya menyusut karena pembangunan dan itu enggak kadang-kadang kita terlupakan di mana sih kita mau beraktivitas outdoor. Ya kayak kita bersepeda aja lah Yakub. Rick. Misalnya Bukit Ular kok dibangun mari ngono. Oh enggak bisa itu. Hilang mari ngono ya apa kita Rick? Hah? Kita bikin Bukit Naga.
Sing luwe megah lagi. Iya, wah, bukit ular enggak bisa hilang ya, karena itu satu bosem. Iya. Jadi bosem, ya. resapan kota. Iya benar. Terus dia kan ladang-ladang itu. Ayo coba bangunan kalau terjadi apa-apa. Ojo dianggap itu kutukan loh ya. Itu kutukan itu salahmu dhewe. Itu kayak itu noto. Ya, ya, kalau saya sih kalau berkegiatan saya lebih senang berkegiatan di outdoor daripada di indoor. Yes. Ya setiap orang sih pasti punya preferensi sendiri ya. Cuman kalau kita enggak berani kena panas matahari, ya ibaratnya badan kita ini kan enggak bisa memproduksi vitamin D sendiri. By the way kita berdua ini sudah enggak sunblockan ya Rik ya? Enggak pernah. Saya enggak seneng pakai sunblock. Saya karena itu kayak spiku. Kayak spiku. Bilang, kok ireng? Bodoh amat. Buktinya lebih nyata. Lah ya. Kok ireng babah. Ya. Ini gini Rik masalahnya ini di. Tapi gini Pak. Berapa banyak sih orang Asia? Ya. Atau orang Afrika? Atau orang yang kulit berwarna? Ya. Dan banyak di luar yang terkena kanker kulit? Malah enggak. Hampir enggak ada. Kanker kulit itu munculnya di mana? Iya. Negara-negara 4 musim. Nah. Terutama orang bule-bule. Iya, betul. Yang malah melindungi ya Rik ya. Ya mereka kan yang menciptakan rentan sekali terkena kanker kulit. Dan mereka itulah yang menciptakan sunblock itu. Lah kalau ini saya sampai sekarang juga tanda tanya, mungkin ada dokter apa yang bisa jelasin kenapa ya? Ke orang kulit putih itu lebih rentan terkena kanker kulit dibandingkan kita orang yang kulit berwarna. Iya betul. Ini bukan masalah rasis ya, tapi ini science. Saya enggak ngerti kenapa. Cuman kalau saya amati kanker kulit banyaknya di Eropa, kalau enggak gitu di Amerika atau di negara-negara barat. Nah, sedangkan kita lo bendino caring. Lah di Bali itu orang yang kerjanya surfing, tour guide, ya kok enggak ada yang. Ya petani. Ya petani. OT-OT-an. Lah iya. Dari pagi sampai sore. Ireng Macul ladang. Nah. Ya. Makanya, dari situ loh Rik, dari situ. Jadi gini. Gaya hidup yang modern ini kan sebetulnya enggak bagus ya Rik ya. Bayangkan kita sudah mereka loh ya yang kerja 9 to 5. Ya. Belum lagi overtime-nya loh, Rik. Kalau Jepang lebih parah ya, Rik ya, sampai enggak usah Jepang kok ya. Sampai gak mulai, Rik. Enggak usah Jepang. Jakarta aja. Ya sembuh. Saya pernah tinggal di Jakarta, kerja di Jakarta. Iya, Kantor saya di daerah Sudirman. Iya. Saya dapat tempat tinggal itu jaraknya itu di daerah mana itu Permata Hijau. Ya cukup jauh sih. Itu saya harus berangkat dari rumah. Itu jam 4:30 pagi. Wow. Pagi. Terus untuk ngejar apa, Rik? Waktu. Supaya enggak kena macet. Terus akhirnya saya sampai di kantor. Ya udah toh, masuk kantor. Kerja ini itu karena di lantai berapa di gedung bertingkat, saya ngeliat ke bawah, macet. Entah ini nunggu aja sampai tidak macet baru pulang. Buang waktu itu, Rik. Itu saya baru pulang rata-rata kan jam macet itu kan jam prime time orang pulang. Yes. Jam 5 sampai jam 6, kadang bisa berlanjut sampai jam 7, jam 8. Kadang kalau parah banget bisa jam 10. Akhirnya saya memutuskan pulang tiap hari dari kantor itu pulangnya jam 8:30, jam 9 malam. Udah, besok pagi bangun, gitu lagi. Bangun jam 4, jalan, ini itu, udah. Jadi berangkat gelap, pulang gelap. Iya. Nah, makanya itu, Rik. Itu yang gaya hidup yang itu masih Jakarta. Bayangin yang di Jepang misalnya atau apa. Ya, untungnya di Jepang itu orang masih dituntut untuk jalan kaki. Jalan kaki, naik kendaraan umum, naik kereta api apa. Kalau di Indonesia kan jarang banget ada yang mau jalan kaki. Atau ya, infrastruktur transportasi di Indonesia kan untuk transportasi umum ya, itu kan agak kurang memang. Ya akhirnya banyak orang pakai kendaraan pribadi. Nah terus
parkir di gedung-gedung parkir, ya enggak ada matahari masuk. Ya terus kapan kita dapat sinar matahari? Itu. Jadi mungkin ya dugaan kita ini ya justru kamu nggak bisa tidur karena kamu nggak kena matahari. Ya bisa juga. Iya itu. Karena itu saya senang sekali kalau waktu pertama-pertama itu ada namanya back to work. Iya, back to work campaign itu kan sudah dimulai sebelum pandemi. Iya, udah lama itu, Rik. Nah, itu saya senang ada orang yang campaign back to work. Karena apa? Terutama di kota-kota besar ya. Iya. Itu kan kesempatan kita untuk bisa berangkat kerja ya toh sambil olahraga, sambil dapat sinar matahari. Ya terlepas pulangnya soro kena macet apa, tapi at least ada sesuatu yang bagus di pagi hari untuk memulai hari. Iya itu. Itu. Bahkan ada merek sepeda Bike Friday ya. Ada. Ya itu. Sebetulnya badan kita ini kalau kita enggak pernah olahraga kok Yakob. Iya. Kita ini enggak punya otot. Aku tanya ya, Rik ya. Yang waktu kamu misalnya di Jakarta itu loh, Rik, kerja seperti itu, Rik. Waktu kamu bekerja dan mengikuti jadwal-jadwal kerjamu, ya pergi malam, pergi gelap, pulang gelap. Sempat enggak kamu, ayo pada waktu itu, bahwa aku ini sebetulnya harus olahraga. Gak sempat toh, Rik. Enggak. Nah ya itu. Udah males. Ya udah males. Udah males. Nah akhirnya oleh-olehnya apa kok ya kok? Hipertensi, asam urat. Itu. Hadiahnya itu. Iya. Terus kan otomatis kan karena kita ndak olahraga, makan yang ngawur, Yes. udah meledah. Tuh, terus penyakit degeneratifnya datang. Nah, untungnya balik ke Surabaya, itu mulai sepedaan lagi, apalagi ya. Ternyata saya lebih enjoy tinggal tidak di Jakarta. Iya. Saya pernah dikirim ke Sumatera. Nah ya, makanya itu. Kerjanya outdoor semua, lapangan semua. Iya, makanya itu, Rik. Saya ya juga kadang-kadang melihat cerita-cerita dari kamu itu, ya kan? Kamu kota gede udah pernah ngalami. Ya toh. Terus kok kamu bisa memilih kayak gini itu kan pasti ada sesuatu yang drastis, ya kan? Ya. Yang akhirnya kamu lebih memilih ini karena itu lebih baik gitu loh secara untuk keseluruhan. Ya memang. Nah itu. Karena saya ini orangnya tidak bisa diem. Jadi akhirnya pada saat saya resign dari kantor yang pertama, saya keluar, saya diterima di perusahaan tambang. Yes. Ngurusin alat berat. Ya. Saya lebih memilih terjun ke lapangannya daripada duduk di belakang meja. Jadi akhirnya saya harus tinggal di proyek. Ya senang pagi bangun. Di sana kan di dalam lingkungan tambang itu pagi kita bangun karena ngurusin alat berat, saya harus ngecek alat berat satu-satu, meriksain, terima laporan dari mekaniknya semua, dari operator, kemudian random check, ya itu kan jalan kaki. Betul. Di outdoor. Mana ada di tengah hutan ada ada namanya paneduh, enggak ada. Mau berteduh ya bawah pohon. Nah, karena lahan konsesinya itu 500 hektar. Nah, memang ada jalan poros utama yang kita buat. Nah, itu saya milih keliling tahu pakai apa? Sepeda gunung. Saya bawa sepeda gunung muter-muter. Kadang kalau udah capek banget ya udah baru pakai motor trail, muter-muter. Tapi ya gitu kan, motor trail tidak bisa masuk ke tempat-tempat tertentu. Jadi harus parkir, kita jalan kaki lagi. Nah itu selama saya tinggal di lokasi proyek itu kok, saya jauh dari namanya ndak bisa tidur. Saya jauh dari namanya badan linu-linu.
Karena aktifnya itu ya. Karena padahal aktivitasnya fisikalnya lebih banyak dibandingkan di kantor. Sedangkan kalau di kantor saya lebih banyak pegel-pegelnya. Nah, ironis toh ya Rick ya. Di kantor yang kamu ada kenyamanan ASEAN dingin, duduk enak, sofa, mau ngopi bisa, ngeteh bisa, malah pulang gak bisa tidur. Nggak bisa tidur, saya kesusahan tidur. Jadi ini bahkan mungkin saya tidur tapi nggak pernah bisa tidur yang betul-betul nyenyak, nggak bisa. Ya itu. Nah, ya dari makanya dari ceritamu terutama gini ya kan akhirnya gini, sebetulnya ayo kita misalnya kalau mau jujur terhadap kenapa kok seseorang itu punya problem nggak bisa tidur, itu pasti salah satunya akarnya yaitu Rick. Iya bisa. Akarnya yaitu satu, coba lihatin cek ya lifestylemu kayak apa begitu. Kamu kalau nggak bisa tidur itu pasti satu, kamu jarang olahraga. Ya bisa. Sudah pasti itu. Ya anak kecil aja sudah tahu kok. Kalau dia misalnya lebih banyak lari sini lari sana, kesel turun blek-blek. Iya. Energinya terkuras. Jadi gini, berarti cycling atau olahraga lain lah ya. Ya. Baik, kalau tadi kita kan ke GI ya Rick ya. Kita kan tadi sepedaan ke GI pagi. Dalam kota. Ya toh. Kita banyak menemukan satu sepeda yang banyak sekarang lari Rick. Ya. Lari, jogging, walking. Betul. Ya kan? Ya. Semua pada isanya pada gerak. Ya mungkin itu bagus ya bagi mereka. Karena mereka memutuskan untuk mau bangun pagi-pagi. Gitu ya at least satu langkah. Satu langkah. Ya gini kok ya kok. Penopang badan manusia itu selain tulang, itu kan otot. Otot dan tulang ini kerjasama supaya kita bisa berdiri, bisa bergerak. Kalau kita ndak pernah olahraga, satu, tulang kita cepat kropos, itu pasti. Betul. Kedua, otot kita menyusut. Itu sudah pasti. Ya. Kendor. Ya. Nah, akibatnya apa? Jatuh dikit, patah tulang. Jatuh dikit, retak. Nah, itu. Lama-lama keselentik titik pecah. Breakable. Nah, itu. Ya toh. Karena itu kalau kita mungkin Anda pernah nonton channel YouTube-nya Adi Rai. Adi Rai itu mengatakan bahwa dia punya rumah, mamanya diajak tinggal di rumah itu dan kamar mamanya sengaja ditaruh di lantai 2. Orang lain mencibir dia. Kamu ini kurang ajar. Mamamu sudah tua kok taruh di lantai 2. Ya daerah bodo amat, diem aja, tetap aja ditaruh di lantai 2. Nah, cucunya kan di lantai 1. Nah, otomatis mamanya kan mau main sama cucunya naik turun. Nah, lama-lama kan ototnya terbentuk kuat. Iya benar. Rick, barusan ini saya juga dikageti. Di Instagram tuh orang-orang muncul satu reel. Nenek-nenek di India. Waduh Rick, nenek-nenek itu bisa ngangkat barbel, itu yang angkat besi itu loh Rick. Deadlift 100 kilo Rick. Serius. Nenek Rick. Nenek 70 tahunan. Karena apa? Ceritanya itu nenek ini ternyata banyak mengeluh, banyak sakit Rick. Sakit linu apa. Lah kebetulan anaknya itu mungkin dia itu fitnessan gitu loh. Sama anaknya disuruh nyoba awalnya itu cobaan ngangkat ini dulu awal-awalnya bener. Disuruh nyoba memang Erik. Awalnya mungkin struggle ya. Ya, pasti. Tapi deadlift 100 kilo loh, nenek. Nah. Karena itu kita ngelatih, jadi gini kok ya Kok. Kita semakin tua, semakin butuh otot.
Iya, benar. Karena apa? Ya tulang itu kan pertumbuhan tulang, perbaikan tulang dengan perbaikan otot, cepetan otot kan. Nah, enggak percaya. Kalau mungkin Anda waktu muda dulu jatuh gedebuk gitu. Ya itu tadi. Mungkin badan Anda enggak apa-apa karena ototnya masih banyak semua dan recovernya cepat. Iya. Lah coba kalau sekarang sudah enggak punya otot, jatuh gedebuk bisa rusuknya patah, retak. Makanya itu sel-sel kita itu harus diaktifkan. Aktif. Harus aktif. Ben regenerasinya ya juga cepat. Gitu. Tapi kalau Anda olahraganya berlebihan juga enggak bagus. Benar. Yang pasti jangan misalnya Anda sempat olahraganya itu malam. Iya. Ya toh, main tenis lah atau bulu tangkis atau pedal lah yang lagi in. Mainnya malam. Nah, mainnya malam. Iya. Habis bubar main udah keringetan ini mangan. Wah. Makannya uraan sampai rumah tidur. Wah, tambah ndak karu-karuan badannya. Iya itu. Itu mah tambah ngerusak. Iya. Nah, itu kalau ya ada beberapa orang yang memang harus terpaksa olahraganya malam. Tapi kalau saya ndak terlalu suka olahraganya di saat sore atau malam hari. Saya lebih senang olahraga itu pagi hari. Karena saya termasuk ya kalau orang dulu ada morning person. Ya, saya juga morning person, ya benar. Saya termasuk morning person. Jadi saya lebih senang bangun pagi-pagi menyelesaikan sesuatu di pagi hari dengan lebih enggak tergesa-gesa. Jadi satu itu lebih stress free. Jadi saya pagi bangun, udah cuci muka ini itu minum vitamin lah macam-macam siap-siap goes. Selesai goes saya goes 1 jam, balik rumah, mandi-mandi, santai, siapin barang satu, masih bisa ngecek kendaraan, coba berangkat. Iya, makanya coba ya bagi mereka atau viewer ya yang sebetulnya orang-orang yang defisiensi tidur ya Rik ya, punya problema dengan tidur itu ada early warning-nya sebetulnya. Ya katanya gitu. Ya, ada early warning-nya. Ya, jadi mungkin Anda akan selalu merasa cemas, ya kan? Ya. Ya karena apa ya? Memang kamu nggak bisa tidurnya nggak enak, makanya kamu cemas. Ada orang yang gini. Jadi ini sebetulnya ini walik-walik, Rik. Walik-walik. Pernah enggak kita ngalami gini? Ya, Pak. Kurang tidur. Terus sampai di tempat kerja dapat masalah. Ada problem lah, bukan suatu masalah. Ada problem di pekerjaan. Nah, sekarang saya tanya, bisa enggak mikir jernih? Wah, ya enggak bisa mikir. Susah mikirnya. Kudu ngamuk ae, Rik ya. Iya. Bukan kudu ngamuk tok, tapi ya wis nalare untuk problem solvingnya gak ono. Iya, kita enggak bisa berpikir dengan enak. Terus kita bangunnya terlambat. Iya. Bangun terlambat, waktunya otomatis waktu kita prepare kan pendek. Iya. Akhirnya segala sesuatunya rush, ini itu. Kalau kita melakukannya segala sesuatu tergesa-gesa, itu kan kita berpikir keras. Stres. Iya, akhirnya begitu. Iya. Ya. Jadi telltale sign-nya itu ya, iya. Maksudnya warning saya. Oh, orang ini sudah membuat keputusannya itu agak lambat. Nah, susah fokus gitu-gitu. Terus mulai muncul penyakit-penyakit yang sebetulnya belum saatnya muncul. Iya itu. Tapi ada satu hormon, saya lupa hormon di liver itu. Untuk fungsinya apa? Itu sebetulnya satu hormon yang bisa mempengaruhi semua sistem. Iya. Saya lupa saya pernah dicek itu. Hormon apa gitu. Jadi dia yang produksi adalah liver. Semacam itu lemak-lemak gitu. Bukan. Jadi itu hormon satu. Mempengaruhi negatif atau positif? Positif. Kalau dia normal bagus banget. Normal bagus. Saya tanya Google, lupa saya. Saya pernah dicek itu.
Ya semoga ada viewer yang dokter yang bisa nimbrung ya di komentar misalnya apa itu hormon deliver namanya apa itu? Hormon deliver. Oke lah. Lupa. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu kalau misalnya minus gimana, plus gimana, Rik? Ya, hormon kayak kita akan mudah cemas. Oh, I see. Terus mulai muncul problem-problem pencernaan kayak gitu. Yeah. Terus kayak testosteron dan estrogennya enggak balance. Termasuk orang yang mengalami problem GERD itu ya, Rik ya. GERD itu loh, Rik. Masa kamu enggak tahu, Rik? GERD itu yang istilahnya opo itu apa ya itu ya? Orang yang asam lambung yang naik ke ulu hati itu loh, Rik. Oh, IGF-1. Oh, IGF-1. Oh, angge lirik. Oke, itu mengaruhi apa itu, Rik? IGF-1 itu pengaruh ke macam-macam sistem kita. Jadi yang ngasih tahu saya itu mantan direkturnya, waktu itu dia masih aktif, direkturnya rumah sakit Menur. Mahal enggak untuk ngecek itu, Rik? Mahal ya, Rik? Ngecek hormon itu mahal. Jutaan, Rik? Iya. Wow, makanya itu jarang orang tahu dan jarang orang ngecek itu ya, Rik ya. IGF-1 ya. IGF-1. Coba viewer kita yang misalnya mendapat inspirasi atau apa, kepingin tahu misalnya. Terus IGF-1. Terus jadi yang dicek itu dulu saya dicek itu 3 hormon utama. Hormon yang men-trigger kecemasan. Oh, ya itu. Ayo, siapa yang lagi diambang-ambang depresi? Kortisol. Exactly, Rik. Kortisol itu, Rik. Kortisol saya dicek dulu itu IGF-1, kortisol, sama apa lagi gitu satu. Oh, testosteron. Itu dicek. Karena 3 ini kalau di cowok itu saling berkaitan. Kortisol ya. Oh ya, benar. Jadi jadi kortisol itu muncul kalau kita merasa was-was terus, banyak pikiran, kortisolnya keluar banyak. Rik. Nah, itu membuat kita susah tidur. Oh iya, benar. Ya, lawannya kortisol ya endorfin itu. Iya, makanya. Nah, itu saya kalau kadang susah tidur. Iya. Ya, itu yang saya lakukan adalah exercise itu, Rik. Enggak, kalau malam ya. Udah malam susah tidur. Yang saya lakukan adalah boco, iya. Membaca. Iya. Atau nonton film di streaming atau apa yang bukan action tapi komedi. Iya. Pantesan, Rik, banyak viewer kita yang dengarkan podcast kita itu akhirnya fall asleep, Rik. Mungkin karena itu juga loh. ASMR. Jadi suara-suara itu membuat pikiran banyak kok masalah tentang susah tidur macam-macam. Cuman rananya itu akhirnya ke mana-mana. Kalau saya dulu dikasih tahu sama teman saya yang dokter itu ya memang harus cek hormon ini dicek. Apalagi kalau kita udah kepala 4. Betul. Harus cek. Disclaimer lagi loh ya, sekali lagi. Kita tidak diskusi dengan misalnya kalau misalnya Anda kurang tidur karena ketakutan tentang yang apa-apa, tak spiritual, tak apa itu. Kita nggak cukup pinter untuk bicara soal itu. Kecuali kalau misalnya Anda seorang rohaniawan gitu ya, Rik ya. Karena kan ya memang ada juga orang yang seperti itu gitu loh, Rik. Mengalami seperti itu gitu. Tapi kita bicara ini dalam konteks cycling ya, jadi lebih sempit lagi kita ya. Jadi oke lah, itu yang tadi kortisol itu memang beneran itu kortisol itu. Jadi untuk melawan kebanyakan kortisol itu ya satu-satunya ya be active. Dan satu-satunya adalah
terkena matahari, disinari matahari. Seperti bayi itu ya Rik ya? Iya. Brojol umur piro langsung dijemur. Ya toh? Di PP. Bayi aja dijemur. Tapi kalau misalnya Anda sudah tahu pagi, ndak mau bangun, ya, ndak mau aktif, mau apa? Budidaya kortisol ta? Budidaya kortisol, ya, ya itu, ya. Jadi kalau dari ya itu tadi segi hormon-hormon tadi itu, ya. Kalau dari segi pikiran, waduh, itu ya sudah susah lagi. Iya. Memikirkan hutang, Rik, memikirkan masalah rumah tangga, Rik, memikirkan masalah ini, masalah itu, kuwabe dipikiri, Rik. Ya, semua masalah manusia itu hidup sudah penuh masalah kok. Nah, tapi gini, Rik, anehnya ya, Rik ya. Kamu sadar apa enggak? Disadari apa enggak lo ya, Rik ya? Ya. Begitu kita keluar rumah, Rik, dengan sepeda kita, ya, kita pancal aja, Rik, berapa meter dari rumah. Tak jamin masalahmu hilang. Gak mau pikir. Soalnya mikir ning arep ono apa? Apa mari metu teko omah jam 4 sih. Segelap-gelap. Nah, itu. Ya kalau orang-orang kan Tapi- butuh healing. Ya, Nah, tapi benar seperti kan pengalaman saya pribadi sih ya, memang sepanjang saya bersepeda ini saya selalu apa ya, lupa tentang ya problema gitu ya. Setiap orang kan pasti punya yang problem. penting tidak lupa bayar tunggaan, tagihan. Ya, itu paling penting ya. Nggak, sebetulnya yang memicu cyclist ini untuk tidak bisa susah tidur adalah satu, insecure karena koncone luwih banter. Insecure karena sepedane koncone lebih Api. Jate lebih Insecure kenceng. karena sepeda koncone lebih loncer. Terus insecure karena dikewer. Nah, ya mari kono malah lapo aku tangi isu-isu Terus grup iku. Gak wis tak turu. insecure karena mau minta maaf sudah beli upgrade part ke istri. Nah. Ayo, siapa yang pernah ngalami? itu. Karena itu kan banyak di sini. Ingat enggak kok ya waktu bengkel ini penuh barang paket. Iya. Penuh barang paket. Itu kan bukan punya saya barang-barang itu. Sorry, aku sampai heran. Ki sopo? Rik. Nanti sore gitu, kok saya nitip ya. Kon kok nampani barangnya wong-wong sing kon gedewe gak ero Ya, sampai jerone opo. lo kamu beli nih, lo Lah, beli nih. Lah misal Enggak, narkoba ya apa digrebek kon. Loh. Lah ini kok ada Wilson paper tool di sini? Oh, ada yang beli enggak diambil-ambil. Ada sampai enggak diambil-ambil, ada yang sampai bertengkar sama istrinya di sini. Wah, komplit. Aduh. Ya itu. Ya itu. Ya. Karena itu kadang-kadang ya sih. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya itu. Pelajaran ya Rik ya, pelajaran dari yang kita bisa petik dari diskusi kita ini sekarang ini. Jika Anda viewer yang punya problem dengan tidur. Oh ya, satu lagi kok. Apa lagi? Meletakkan handphone di kamar. Oh iya itu. Itu pengaruh loh ke kita. Betul. Jadi handphone kalau kita jangan ditaruh sangat dekat dengan tempat malah tidur. di jalan Dek. Bawa bantal. Bawa bantal. Ini kan on pisan Rik, on pisan. ini kan memancarkan elektromagnetik terus. Iya benar. Itu. Iya. Tapi paling tidak begini loh Rik. Gini Rik. Anda yang punya problem dengan tidur, itu Anda harus, biasanya orang-orang yang punya problem dengan tidur itu Rik, yang kamu tadi sudah sebutkan, mereka nalarnya itu sudah slow in thinking itu ya.
mereka itu enggak mikir. Jadi malas mikir, enggak mikir, kesulitan mikir, ya kan? Karena mereka sendiri dulu kesulitan tidur. Nah, akhirnya apa bypassnya? Ya itu. Obat tidur. Obat tidur. Waduh, itu tambah wis Nah, obat tidur itu lama-lama kalau obat tidur sebetulnya kan termasuk obat yang harus Anda beli dengan resep dokter. Iya, harus itu. Tidak bisa dibeli bebas. Betul. Apalagi sudah mengandung unsur yang valium atau apa ya kalau tidak salah. Waduh, itu kan aduh. Jangan main-main, itu bisa menyebabkan ketergantungan. Ya, karena itu yang benar kalau nggak bisa tidur ya satu di luar negeri itu hal-hal seperti itu tuh dianggap sepele loh, Rick. Wah, kalau ini biasa kamu harus minum ini untuk tidur. Waduh. Ya sekarang kan gini kok ya kok. Sudah tahu di kota-kota gede. Ya, masa sekarang kan gini. Masa kita ngelihat ada orang nyegur sungai. Iya, di Jarno. Masa kita mau melok nyegur sungai? Oh gitu. Enggak. Orang tuh mau nyegur sungai, nyegur. Kita jangan kan gitu. Iya, betul. Kalau saya sih berusaha sebisa mungkin menghindari obat-obatan yang obat tidur. Tropikal apa itu loh, Rick ya? Obat-obat tropikal apa ya istilahnya? Embuh. Ya itu obat-obat tropikal itu kan ya. Kalau soal obat-obat jangan saya kok. Istilah-istilahnya saya enggak tahu. Saya tahunya Cenlup, itu tahu. Gris tahu. Ya. Nah, istilahnya itu gini loh. Daripada Anda terjerumus lebih dalam, Anda punya problem tidur, kemudian Anda konsultasi ke neurologis atau ke psikologis atau apa. Sehingga mereka akhirnya mau enggak mau membuat resep seperti itu. Waduh. Enggak, kalau saya sih kan? Konsultasi gini, kalau saya lebih condongnya gini kok. Jadi misalnya saya mengalami gangguan tidur. Yes. Oke, kita konsultasi ke dokter. Tapi jangan hanya ke satu dokter. Selalu harus punya second opinion. Karena analisa satu dokter dengan dokter lain belum tentu sama. Ya kan? Nah, terus juga mulai cek pola hidup. Betul. Wah itu. Jangan terlalu tergantung sama obat. Obat itu chemical. Yes. Nah, mungkin Dokter Dedi. Nah, ini kita ada satu nama Dokter Dedi. Dokter Dedi mungkin bisa bantu kita untuk komen-komen. Iya, benar. Gitu. Langkah apa yang bisa diambil untuk memperbaiki pola hidup. Yang benar menurut medis, tapi jauh dari obat-obatan medis. Nah itu, mungkin obat-obatan herbal bagus. Nah, kayak, mungkin ada juga yang gemar minum teh malam-malam, teh hijau. Ya bisa jadi. Teh hijau itu mengandung kafein. Iya, teh hijau, coklat. Ya. Yang pasti jangan makan manis-manis atau minum manis-manis sebelum tidur. Waduh, jemblung. Nah itulah. Jadi besok mau bangun jam berapa? Mau mulai mancal jam berapa? Minggu tuh besok? Iya. Besok saya rest, Rick. Hari ini saya sudah. Bangkong berarti? Ya bukan bangkong ya, paling light exercise lah. Ya itu. Besok saya masih nemeni istri muter-muter. Ya itu. Jadi inisiatif untuk Anda dalam konteks ini ya bersepeda itu harus. Begitu Anda punya problem misalnya, tidurku ini kok gak enak ya. Ya. Kok sudah jam segini aku belum bisa tutup mata. Ya kan? Kalaupun aku sudah tutup mata tapi pikiranku ini melayang-layang misalnya lari ke sini lari kena itu namanya apa ya, ada istilahnya kok, running thoughts gitu loh. Ya itu yang membuat Anda nggak bisa tidur. Itu overthinking. Ya overthinking ya. Alah apa mikir sih enggak. Nah itu. Kalau sudah begitu, sudahlah. Tetap Anda bangun aja. Ya Anda bangun misalnya Anda bisa berdoa dulu kayak apa.
Ya, selanjutnya jangan tidur lagi. Percuma, Anda nggak bisa tidur. Sepedaan, no. Wes sepedaan muter-muter wes pokoknya. Entah nanti Anda terinspirasi untuk ke situ, ke sana, ke situ, ke sana. Ya. Setelah beberapa kilo, Anda akan rasakan dari sepedaan itu. Anda capek pulang, ya. Tapi Anda lakukan jangan sekali toh. Karena Anda mengubah pola lifestyle itu kan Yarik ya. Ya. Ya kan, bangun pagi misalnya jam 4:30 untuk sepedaan itu ya enggak mudah loh bagi orang yang kekurangan tidur itu. Memang. Sangat susah. Ya. Jadi Anda mengambil langkah, berani, pasti, yang pasti nggak enak memang di badan awalnya. Tapi ketika misalnya Anda bangun jam 4:30, Anda keluar, nggak terasa Anda sepedaan macam-macam 5:30. Matahari mulai terbit menyinari muka Anda, kulit Anda, ya, membuat Anda secara hormon lebih balance lagi, ya, fisiologi Anda di repair istilahnya. Di repair oleh siapa? Ya oleh alam itu. Ya, Tuhan sudah menyediakan matahari yang baik. Di repair. Percayalah nanti sebulan ke depan lihatin hasilnya. Anda akan mulai tidurnya ini, oh ya benar yang tadinya aku hanya bisa tidur paling 3 jam. Saiki iso 4 jam. Tadinya yang aku biasanya tidur jam 1 malam, jam 1 pagi, jam 2 pagi. Sekarang jam 11 itu sudah mulai ngantuk. Loh. Mulai Torik ya. Dan satu mulai lagi repair. Disiplin. Nah. Jadi gini. Di beberapa hal ya, kita memang harus men-set di pola pikir kita sendiri. Betul. Saya mau bangun pagi, saya mau ini. Kalau gitu kita tanamkan dengan baik dalam pikiran kita, badan itu otomatis. Iya makanya itu. Makanya itu otomatisnya itu loh, Rik. Iya, itu otomatisnya memang harus dibentuk. Jadi ternyata badan kita ini ada biological clock, Rik. Iya, ada. Jadi banyak dari kita yang kacau dalam hal-hal tidur itu kan karena biological clock-nya itu ngawur. Ya kalau saya rutinitas saya sekarang kalau sudah jam 9 malam. Ada orang yang gaya hidupnya Rik, jam 12 malam itu sik golek mangan loh, Rik. Nah, ya. Jam 12 malam midnight. Itu. Terus mereka bangunnya itu jam 11 pagi. Oh ya lah jam 11 juga ya duduk pagi. Awan. Lah itu kan biological clockmu itu muale. Ya itu jadi bangsawan. Iya itu namanya bangsawan. Makanya itu. Bangsa Tangeyawan. Nah, kan kuali itu. Jadi untuk menormalisasi lagi kan ya. Menormalkan ya Anda bisa mengatakan ya itu hormonal problem apa itu itu salah satu. Itu cuman biological clockmu itu kuali gitu. Ada satu hal lagi Rik yang sebetulnya sepele Rik. Sepele sekali. Ruangan Anda kalau Anda tidur misalnya ruangan Anda itu usahakan ada jendela. Jendela yang keluar itu loh Rik. Ya, dan jendelanya itu sebisa mungkin jangan ditutup rapat. Oh nyamuan. Loh bukan maksudku tutupan, tapi maksudnya ada kaca yang bisa paling enggak pakai gorden yang tipis-tipis itu loh Rik. Intinya gini kok ya Kok. Ini bukan kita bicara apa ya. Kalau kita kenal itu di dunia arsitek itu ada namanya feng shui. Ya boleh kalau misalnya Anda mau mengatakan itu mau dibawa ke ranah sana. Feng itu kan angin. Iya. Shui. Jadi tata letak angin itu di sirkulasi itu sebetulnya kan untuk mengatur sirkulasi. Yes. Kalau rumah itu feng shui-nya elek, kalau encik-encik dulu ngomong feng shui ini wipuk omah iki bocai. Iya. Akhirnya orangnya yang di dalam ya kacau kabeh.
Karena itu dunia kita ini penuh hal-hal yang unik. Tapi yang pasti segala sesuatunya itu diawali dari diri kita sendiri. Satu, disiplin. Dua, mau atau enggak, niat. Ya sebetulnya kan itu. Sekarang kita punya niat, tapi enggak dilakukan. Ya podo wae. Dilakukan tapi enggak disiplin, ya podo wae. Disiplin tapi enggak konsisten, ya podo wae. Ya semuanya kan harus berkesinambungan terus. Ya, saya masih loh ya. Saya masih daripada misalnya you keluar duit wake untuk obat-obatan yang mendingan tuku sepeda. Bayangin kok ya kalau kita beli obat ya. Ndang nang rodali kono. Rodali terdekat paranono. Melio sepeda terserah opo ekstra. Ya lebih baik saya kasket. Saya lebih baik beli peralatan untuk olahraga yang saya pakai daripada beli obat-obatan. Karena itu kan banyak yang mengatakan sehat itu mahal. Karena itu orang mau numpuk duit sekaya apapun, kalau sudah sakit ya percuma. Tuku sepeda, saya lanjutkan tadi yang biological clock. Beli sepeda inisiatif untuk bangun pagi, mancal, kena matahari, saya kena sengenge matahari loh. Sengenge tahu? Sengenge itu bahasa apa? Jawa. Bapak sengenge. Loh, aku kok iso apa? Loh, itu memang bahasa kita kecil-kecil arek di kampung ya. Ojo caring ae. Metu kena sengenge iki lho. Saya enggak koyo kok. Apa? Kita dulu kecil, kalau ndekem di rumah terus. Doleno kono lho. Lah iya, iso di balang sandal. Ambek kanca-kanca yo. Enggak. Kalau papa saya dulu. Sana lho. Ya, Rik. Sepedaan sana. Ya, Rik, maklum nih. Dulu kita hidup di kampung, rumah itu kecil, jadi lebih baik di keluar daripada di dalam rumah. Urusan ini jero omah. Ya nyumpek-nyumpek. Kalau sekarang enggak. Oh my God, dede. Enggak, kalau banyak sekarang itu gini. Jangan pergi kemana-mana. Di rumah aja. Ndekem di rumah terus. Wes, lu enak kon HP-an aja daripada kon ngrusuh. Nah, itu. Kadang perlu kita sadari. Kita entah kita sadari atau enggak ya. Sebetulnya menghancurkan generasi selanjutnya dari kita sendiri. Betul. Saya punya ponan-ponan kecil-kecil. Kalau ulang tahun enggak tak beliin apa minta gadget mainan enggak tak beli. Tak beliin apa tahu? Sepeda, sepatu roda. Iya, Rik. Raket. Iya, Rik. Anakku ya tuh. Sampai papanya itu bingung. Wah, iki lho. Kapan doline? Kapan gak iso sepedaan kok mbok tukono? Ya harus belajar sepeda. Terus lho, kamu ndak iso sepedaan? Gak iso. Kon ya belajar sepedaan. Salah wong tuane ya, Rik. Iya. Kalau nanti panas ireng ngene. Ternyata tahu kan yang ngajari, yang membuat anak-anak muda daya tidur itu ternyata orang tuanya sendiri. Iya. Pikir-pikir iki sing gendeng wong tuane. Iya. Sekarang gini kok ya, kita inget enggak waktu kecil dulu? Iya. Kita sekolah. Iya. Sampai di sekolah jam berapa? Jam 7. Jam pagi, Rik. Iya kan? Iya. Jam 7 pagi kita sudah sampai di sekolah. Iya. Kita pulang jam berapa? Iya, jam 12:30. Jam 12:30, jam 1 kita sudah keluar dari sekolah. Iya kan? Terus sore jam 3 kita ini sudah yang klub renang, yang sepedaan, yang apa-apa, main sepak bola, berbulan be koncone, main layangan ini itu. Layangan. Ya kan? Sabtu Minggu sama seharian. Sabtu pulang sekolah langsung. Kalau Sabtu dulu kan kita pulang awal kan. Apa yang kita kerjain? Pramuka. Masih sana sini. Mainannya di outdoor. Iya. Sekarang kok Yakob amati, anak sekarang pulang sekolah jam berapa? Jam 4 sore, jam 5 sore. Oke? Iya. Les. Sampai jam berapa? Jam 7 malam, jam 8 malam. Terus? Gak apa-apa leso, soalnya bojoku guru les. Setelah itu, anak ini ngapain? Les mana? Gak apa-apa terus. Di rumah. Ngajarin PR ini
Bisa tidur? Nggak bisa. Kadang-kadang nggak bisa tidur, mainan. Aku sih ono PR. Nah, kadang-kadang lesnya bukan cuma satu, macam-macam. Les Mandarin selesai, ya toh les pelajaran, les apa lagi, les apa lagi. Mbok yo duh. Mbok yo tukono sepeda ngono ya Rek yo. Enggak. Apa maksudnya? Jadi sering kita ini pengalaman saya pernah saya pernah menjadi salah satu manajemen di dalam international school. Iya. Saya tanya ke anak-anak SMP kelas 7, kelas 8. Itu saya tanya, loh kamu hari-hari ngapain? Ya aku pulang sekolah jam 3. Sekian. Terus ngapain? Oh aku harus les piano. Ya gak apa-apa. Sampai jam berapa? 1 jam. Ya kan? Terus les ini. Jadi tiap sore itu lesnya 2. Loh, kamu seneng enggak? Ya boring. Boring. Iya. Dan anak ini cenderung troublemaker di sekolah. Saya loh kamu enggak pernah main-main. Jadi pada saat gurunya itu jelasin, dia bingung mainan. Ternyata, Ko Yakob, hari Sabtu pun dia tetap harus les loh. Nah iya berarti tidak ada waktu untuk bermain iya. ya. Nah terus kebetulan kan kepala sekolah tempat saya kerja dulu, international school tempat saya kerja dulu orang bule, orang Kanada. Dia bilang, biarkan anak-anak itu jadi anak-anak. Iya. Jadi mereka main-main, biarin main-main karena ya aktivitas outdoor itu akan membentuk mereka untuk menjadi orang yang ya memiliki badan yang lebih benar. Gitu. Akhirnya anak-anak sekarang kan duduk ribut ke handphone, meneng. Apa dok? Handphone, meneng. Disumpeli handphone. Jadi sebetulnya yang rusak mereka, ya kita sendiri. Kita sadari atau tidak, kita sendiri yang rusak. Ayo wis, berapa banyak kalau kita ke mall, ke restoran-restoran atau tempat makan lah manapun, satu keluarga, ada anak, suami istri, anak-anak. Ayo, apa yang dilakukan? Bapaknya handphonean sendiri, mamanya handphonean sendiri, anaknya handphonean sendiri-sendiri. Terus, ya lapo. Kalau kita dulu, ayo, bingung kan? Dibalang kemojing, enggak itu disabet. Ayo makan, makan bersama. Itu banyak momen-momen zaman dulu yang kita sudah hilang, sehingga akhirnya jadi enggak karu-karuan kayak sekarang. Kembali lagi sepedaan. Ya, kembali lagi gini. Dadiyo koyo wong cilik, Rik. Iya. Jadilah seperti anak kecil lagi. Itu. Ya, tapi ojo medi-medi. Ojo medi-medi. Mosok sudah berumur gini masih penekan pelemi tonggo. Ya, berarti problem solve ya, Rik ya. Jadi sebetulnya dari kita sendiri. Jadi segala problem kita hadapi itu asalnya dari kita sendiri. Tapi memang ada beberapa problematik di medis. Itu memang ya kita mesti cek yang benar. Kita harus akui juga kegiatan positif dari sepedaan ini salah satunya itu meregulasi pola sleeping Anda. Ya olahraga lah, hitungannya olahraga sing spesifik, cycling. Ya, kita kan cycling. Ya kita cycling tapi ada orang yang enggak cycling ya. Atau hari ini cycling besok enggak. Masuk hari ini cycling, besok turu, besok bangkong, enggak, ya, tetap aja aktif. Ya itu. Saya kalau hujan enggak bisa mancal, kira-kira ini udah. Iya. Tahu kerjanya apa? Stretching. Iya. Yes. Itu aja sih. Jadi perbanyaklah kegiatan outdoor. Ya, betul. Kena matahari, kena matahari. Sengenge. Kena matahari. Jadi kayak Superman itu. Kalau kita nonton Superman, Superman itu kalau sudah gameplay, dia powerful lagi kalau sudah menyerap energi matahari. Ya,
Oke, apapun. Ya, sebetulnya problem-problem itu sepele. Kalau Anda bersepeda, percayalah. Ya, intinya, kita ini dianugerahi Tuhan. Ya. Badan yang luar biasa, alam yang luar biasa. Kita dikasih berkat untuk tinggal di negara Indonesia ini, negara tropis, dekat Katulistiwa, di mana matahari itu gratis, bisa kita dapatkan hampir sepanjang tahun. Iya, mereka yang di Swedia harus kita nikmati. Iya. Sekian miligram Nah, mungkin kalau Anda pernah lihat konten-kontennya di The Bike Doctor yang bersama Pak Willem, itu Ironman, bagaimana dia berlatih, lari lah, bersepeda hampir tiap hari. Justru malah tidurnya enak. Iya dong. Ya, oke. Mancalo, ojo bojai. Bersepedaan lah ya. Sekian, terima kasih.